Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Zatuli Mandari, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana melakukan uji 3 kelompok data dengan menggunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Nah, di sini kita masih menggunakan data yang sama, yaitu data digital literasi mahasiswa Untan ya. Nah, sama seperti sebelumnya, sebelum kita melakukan uji Kruskal-Wallis, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, data ini sebenarnya sudah dilakukan uji normalitas sebelumnya ya pada pembahasan uji one way ANOVA, dan diketahui bahwa data ini berdistribusi normal dan harus menggunakan uji one way ANOVA karena lebih dari 2 kelompok data. Nah, data status sosial ekonomi yang akan kita uji ini karena ada 3, yaitu kemampuan sosial ekonomi mampu, kemudian sedang, dan juga prasejahtera. Nah, karena data berdistribusi normal, seharusnya kita menggunakan uji one way ANOVA. Namun di sini, karena kita akan membahas tentang uji Kruskal-Wallis, maka kita asumsikan saja ya, bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Nah, karena kita sudah mengasumsikan bahwa data ini tidak berdistribusi normal, maka kita langsung melakukan pengujian dengan uji beda menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, caranya adalah dengan mengklik Analyze, kemudian kita ke Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialog, dan kita pilih yang K Independent Sample. K ini artinya Kruskal-Wallis Independent Sample. Kita klik ya di sini. Nah, oke. Lalu kita masuk ke tes variabelnya. Kita masukkan total. Oke. Lalu di sini di grouping variabelnya kita masukkan status sosial ekonomi mahasiswa. Oke. Oke, kita klik juga median. Oke, nah sebelum kita lanjut, perlu dijelaskan di sini ya, karena kita mau menguji kelompok data yang lebih dari 2 kelompok, maka kita menggunakan uji Kruskal-Wallis, dan uji Kruskal-Wallis ini digunakan bisa lebih dari 2, yaitu misalnya 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, dan seterusnya. Jika datanya tidak berdistribusi normal, jadi menggunakan uji Kruskal-Wallis. Oke, nah selanjutnya kita pilih define rank. Oke, kita klik define rank. Nah, karena kita sudah mengklasifikasikan yang mampu itu 1, yang sedang itu 2, dan yang prasejahtera 3, maka minimum di sini kita tulis nilai 1, dan yang maksimum kita tuliskan 3. Lalu kita klik continue. Ya, lalu kita klik option. Oke, kita pilih option. Kita masukkan descriptive. Okay, and then exclude, lalu continue. Lalu kita pilih okay. Nah, muncul nilainya ya. Di sini ada 127 sampel ya. Dan di sini kita bisa lihat min-nya itu ada 52,9213. Untuk status sosial ekonominya itu ada min-nya 2,36. Nah, kemudian ada nilai minimum 37 dan nilai maksimum 68.
Sekarang kita lihat di Kruskal-Wallis test di sini ya. Nah, di sini ada min rank-nya. Untuk status sosial ekonomi mahasiswa mampu rata-rata nilainya 75,22, untuk yang sedang itu 75,39, dan yang terakhir untuk prasejahtera itu ada 52,84. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa membaca bahwa ada perbedaan, ya. Tapi kita tidak tahu apakah perbedaan ini signifikan atau tidak. Nah, kita lihat dari data yang di bawahnya, yaitu bagian tes statistik yang ada di sini. Nah, kita lihat nilai signifikansinya. Di sini nilai signifikansinya itu 0,003, yang artinya kurang atau lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan mahasiswa, digital literasi mahasiswa berdasarkan tingkat status sosial ekonominya. Nah, kalau ada perbedaan yang signifikan, secara hipotesis ini sudah langsung bisa disimpulkan bahwa hak nolnya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, karena ada perbedaan signifikan kemampuan digital literasi mahasiswa berdasarkan status sosial ekonominya. Yang status sosial ekonomi prasejahtera itu memiliki nilai rata-rata paling rendah, dan yang sedang itu yang paling tinggi. Nah, kemudian yang di tengah-tengahnya itu atau di rank keduanya itu ada yang status sosial ekonominya mampu. Dengan nilai frekuensinya untuk mediannya itu untuk yang mampu itu 11, yang sedang itu 25, dan yang prasejahtera itu 18. Nah, kemudian kita lihat lagi di bawah sini untuk median tesnya, hasil tes statistiknya. Di sini signifikansinya itu juga 0,004 yang juga di bawah 0,05. Jadi sama ya, artinya memang ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan digital literasi berdasarkan status sosial ekonomi mahasiswa. Jadi berdasarkan hipotesis, sekali lagi dari kesimpulan ini bahwa H0 ditolak dan HA diterima karena terdapat adanya perbedaan yang signifikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini tentang bagaimana cara melakukan uji non-parametrik 3 kelompok data dengan uji Kruskal-Wallis. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.